Selamat datang di Fokus Missionaries. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Kisah Misionaris. Kali ini kita akan belajar dari kisah seorang penginjil besar yang bernama Luis Palau. Luis Palau termasuk salah satu penginjil efektif di dunia saat ini. Pria berkebangsaan Argentina ini diperkirakan telah menginjil 3 juta orang, lebih dari 40 negara. Palau juga dianggap sebagai Billy Graham of Latin America. Karena sama seperti Billy Graham, Palau melakukan pelayanannya melalui radio dan televisi. Pengaruhnya di Amerika Latin sungguh luar biasa. Tujuannya adalah ketiga republik di Amerika Latin bisa mendengar berita Injil semasa hidupnya. Luis Palau dilahirkan di Argentina pada tahun 1934. Dia dibesarkan dalam keluarga Kristen. Sejak kecil, ibunya selalu membacakan cerita-cerita tentang misionaris, dan hal itu telah menarik perhatian Palau tentang pentingnya penginjilan dunia. Namun, saat menginjak dunia remaja, Palau jarang ke gereja. Ia lebih menyukai kehidupan duniawi. Pada saat diadakan Carnival Week di tahun 1951, Palau mulai mengadakan pembersihan hidup. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sejak saat itu dia berhenti merokok dan ia meninggalkan keanggotaannya dalam University Club. Ia tidak lagi berlangganan dengan majalah sepak bola. Palau memulai hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan berdoa selama berjam-jam. Dia mengikuti Gospel Preaching Night setiap Kamis malam di gereja Brethren. Pemimpin persekutuan ini memberikan tugas dan melatih setiap anggotanya untuk menyampaikan renungan setiap kali pertemuan. Lalu pemimpin itu memberikan kritik dan masukan. Hal ini merupakan latihan yang bagus bagi Palau. Ketika ia diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah kelompok persekutuan anak laki-laki berusia 12 tahun, dia merasakan bagaimana rasanya memenangkan jiwa ketika 2 anak dalam kelompoknya menerima Kristus sebagai juru selamat. Hal ini memantapkan dia untuk semakin terlibat dalam pelayanan penginjilan seumur hidupnya. Namun karena kematian ayahnya, Palau harus memenuhi kebutuhan ibu dan kelima saudara perempuannya. Dia menjadi pegawai bank yang banyak menyita waktunya. Meskipun demikian, di tengah-tengah waktu luang yang dimilikinya, Palau masih terlibat dalam pelayanan penginjilan. Dia bersama dengan 2 orang pemuda memulai program radio harian dan membeli sebuah tenda sebagai tempat persekutuan. Dalam persekutuan ini, Palau bertindak sebagai pengajar Alkitab dan teman-temannya menjadi penginjil. Dia berkata, kunci utama dari pelayanan penginjilan yang mereka lakukan adalah doa. Palau dan rekan-rekan sekerjanya mengadakan kontak doa setiap hari pada pukul 5 pagi dan pada setiap Jumat malam. Namun di tengah-tengah kehidupan rohaninya, ada saat-saat ketika dia merasakan kekosongan dalam hatinya. Pada saat hendak menyerah, dia berusaha supaya keinginannya sendiri tidak menghalangi pemberitaan tentang kasih Allah dan keselamatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Palau sangat dipengaruhi oleh Billy Graham dan kehidupan Wesley, Whitefield, Finney, Moody, dan Sunday. Ia berkata, mimpi saya setelah banyak mendalami Alkitab dan berdoa adalah supaya orang-orang Amerika Latin bisa dijangkau dan mengenal Yesus. Palau meninggalkan pekerjaannya di bank saat dia bertemu dengan misionaris perwakilan dari Overseas Crusades atau yang disebut dengan OC. Mereka memintanya untuk melayani bersama OC. Tahun 1960 dia diundang Ray Stedman ke Amerika untuk mengikuti pelatihan Alkitab. Di Multnomah School of the Bible di Portland, di tempat ini dia juga bertemu dengan istrinya yang bernama Pat Scofield. Setelah ia menyelesaikan pelatihannya di Multnomah, Palau bersama dengan Pat pergi ke Detroit untuk mengikuti pelatihan misionaris sebagai persiapan bagi pelayanan mereka dengan OC di Columbia. Mereka juga berkesempatan untuk terlibat dalam pelayanan Billy Graham di Fresno, California, di mana Palau menjadi penerjemah dalam bahasa Spanyol bagi khotbah-khotbah Billy Graham.
mereka pergi ke Costa Rica, di mana Pat juga mengikuti sekolah bahasa Spanyol. Pada tahun 1964, keduanya berangkat ke Kolombia sebagai misionaris. Meskipun ia menyadari bahwa dia diharapkan untuk menjadi misionaris reguler, melatih penduduk dalam pelayanan penginjilan dan perintisan gereja, Palau melihat pelayanannya sebagai batu loncatan dan ajang pelatihan bagi pelayanan penginjilan pada masa depan nanti. Pelayanannya melibatkan gereja lokal, orang-orang awam yang dilatih untuk melakukan penginjilan dan perintisan gereja, di mana mereka diharapkan bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan gereja. Untuk mendukung penginjilan kaum awam, Palau bersama dengan para misionaris OSI mengadakan penginjilan di jalan-jalan. Dan sering sekali pelayanan mereka ditentang oleh pegawai pemerintah dan penganut Katolik Roma. Pada tahun 1965, untuk pertama kalinya Palau mengadakan penginjilan sekota di sebuah gereja Presbyterian. Setelah penginjilan tersebut, Palau merintis pelayanan konseling melalui televisi bekerjasama dengan HCGB di Quito, Ekuador. Pelayanan televisi dan juga pelayanan penginjilan yang dilakukan Palau di Kolombia semakin memperkuat keinginannya untuk menjadi penginjil full-time yang menjangkau Amerika Latin. Kemudian di tahun 1966, saat Palau memikirkan untuk melepaskan diri dari pelayanan OSI dan menjadi penginjil independen, dia diminta oleh Dick Hillis, pendiri dan direktur OSI, untuk pergi ke wilayah Meksiko. Palau diminta untuk melayani sebagai direktur lapangan dan mengembangkan tim penginjilan bagi pelaksanaan KKR di masa depan. Sebelum pergi ke Meksiko, Palau menggunakan kesempatan untuk mengadakan KKR besar pertamanya di Bogota, Kolombia. Ada sekitar 20.000 orang menghadiri KKR tersebut, dan beratus-ratus pengunjung membuat keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Menjelang tahun 1968, Palau tiba di Meksiko bersama dengan 2 misionaris OSI. Palau mengadakan 14 KKR di Meksiko. KKR terbesar dihadiri sekitar 30.000 orang, dan sekitar 2.000 orang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Dari Meksiko, Palau dan timnya pergi ke El Salvador, Honduras, Paraguay, Peru, Venezuela, dan negara-negara lain di Amerika Latin untuk mengadakan KKR yang menarik kehadiran 100.000 orang. Perintisan gereja tetap menjadi tujuan utama, dan sebagai hasilnya, gereja-gereja Injili pun berdiri dimanapun mereka pergi. Sepanjang tahun 1970, pelayanan KKR Luis Palau terus berkembang. Palau meneruskan pelayanannya bersama OSI, dan pada tahun 1976 sampai 1978, dia menjadi presiden OSI, menjadi presiden bagi sebuah pelayanan misi yang bermarkas di Amerika Utara. Bukanlah tugas yang mudah. Akhirnya pada tahun 1978, Luis Palau mengundurkan diri dari OSI. Ia mendirikan organisasinya sendiri yang diberi nama Luis Palau Evangelistik. Pelayanannya ini telah membawanya ke berbagai tempat seperti Glasgow, Scotland, Madison, dan Wisconsin. Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan di Amerika Latin, Palau tidak dapat membatasi pelayanannya di satu wilayah. Sekarang, semua negara di dunia ini telah menjadi ladang misi baginya. Sampai di sini dulu kawan-kawan kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih.